شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، شيء لله يا رمضان، بالقبول والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل التوبة، دستوركم يا أهل الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Melanjutkan daripada kajian pelajaran kitab Ad-Durus Ramadaniyah lil Ummatil Muhammadiyah. Kemarin kita telah membahas masalah daripada wujub shaum fi Ramadan. Kewajiban shaum ini turun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Di tahun kedua setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka turunnya ayat di bulan Sya'ban, yaitu Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Man syahida minkum asy-syahra falyasum. Dari itu diwajibkanlah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ini bukan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada umat-umat yang lainnya. Kepada umat-umat yang lainnya, umat-umat terdahulu, seperti umatnya Nabi Allah Musa, umatnya Nabi Allah Nuh. Dikisahkan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Asyura. Lalu dikatakan kepada Nabi Muhammad, ditanyakan kepada orang-orang Yahudi, apa yang kalian lakukan sehingga kalian berpuasa pada 10 hari Asyura, 10 Asyura. Mereka mengatakan, orang-orang Yahudi, kami berpuasa 10 Asyura karena kami merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan dilepasnya daripada kejaran kaum Fir'aun. Kala Nabi Musa dilepaskan daripada kejaran kaum Fir'aun dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu mereka sekarang awal man farada as-siyam fil Islam. Rawiya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara bis-siyam yaumul Asyura. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara bis-siyamil Asyura. Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Falamma farada Ramadan, setelah diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan, kana man syaa shama wa man syaa al-afṭar.
Setelah ada kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, akhirnya kata Nabi Muhammad, siapa yang ingin berpuasa, puasa. Siapa yang ingin berbuka, ya berbuka. Tapi setelah datang kewajiban daripada puasa di bulan. Tsumma nazala qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fakana man syaa'a shama wa man syaa'a afṭar. Jadi awalnya puasa Asyura itu hukumnya wajib, diwajibkan sama Nabi Muhammad. Tapi setelah ada perintah dari Allah berpuasa di bulan Ramadan, maka puasa Asyura ini hukumnya sunnah, yang wajib puasa Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Bagi orang-orang yang tidak berpuasa, maka hendaknya dia memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Tsumma nazala qawlihi ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Man syahida minkum ash-shahra falyasum. Wa kana wajiban 'ala kulli man syahida ash-shahr an yasumahu ma dama qadiran 'ala as-siyam. Setelah turun ayat ini, maka dikatakan barang siapa yang melihat bulan, hendaknya dia berpuasa. Ini adalah keutamaan daripada awal dimulanya kewajiban puasa Ramadan. Fadailu syahrul Ramadan. Sekarang membahas tentang fadilah daripada kalau orang-orang terdahulu daripada salafun saleh, mereka menyambut bulan Ramadan dengan gembira, menyambut bulan Ramadan dengan penuh semangat, menyambut bulan Ramadan dengan hati yang terbuka. Artinya apa? Artinya mereka semangat. Seperti Imam Malik. Imam Malik ini istilahnya kalau sekarang jadwalnya penuh. Tidak berhenti orang antri untuk datang belajar kepada dia. Tapi tatkala datangnya bulan Ramadan, majlis ilmu diberhentikan sama Imam Malik. Diberhentikan sama Imam Malik, kata beliau apa? Aku ingin fokus beribadah di bulan Ramadan. Para aulia, para salihin, mereka memiliki niat yang sangat kuat ketika menyambut bulan suci Ramadan. Belum masuk bulan, masih di luar bulan Ramadan, mereka semangat menyambut bulan suci Ramadan. Kata Sayyidina Umar, marhaban bimattahir dzunubana. Kalau mau datang bulan Ramadan, Sayyidina Umar pernah berkata, marhaban bimattahir dzunubana. Kata beliau, selamat datang bulan yang mensucikan dosa-dosa kami. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatul qadr ghufira lahu ma taqaddama. Ini dari salah satu fadilah bulan Ramadan. Kata Nabi Muhammad dari riwayat Abu Hurairah mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban. Imanan maksudnya dia yakin. Yakin dengan berpuasa.
Wa ihtisaban, maksudnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi kata Nabi Muhammad, siapa orang yang berpuasa imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi, diampuni dosanya yang tapi dengan syarat imanan wa ihtisaban. Hendaknya dia puasa dan kemudian puasanya karena Allah Subhanahu. Wa man qama ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lalu beliau mengatakan, barang siapa yang mendirikan salat di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Para ulama mengatakan qama di sini, mendirikan di sini maksudnya adalah salat tarawih. Nah, di sini dimaksudkan salat. Percuma kita berpuasa, menahan lapar, menahan haus, kemudian di malam puasa kita tidak mendirikan salat tarawih. Artinya tidak mendapat kemuliaan yang sempurna. Kita tidak mendapatkan kemuliaan yang sempurna. Rugi. Karena banyak untuk sekarang ini yang menggampangkan daripada sholat. Kalau Anda pernah pergi ke negeri Tari, di sana itu sholat tarawih, ada istilahnya sholat tarawih 100 rakaat. Jadi setiap masjid itu ada jam-jam agar orang tidak kehilangan waktu untuk sholat tarawih. Jadi ada yang sholat habis isya langsung, nanti ada yang sholat jam 10, nanti ada yang sholat masjid yang sholat jam 11, nanti ada masjid yang sholat jam 12, sampai waktu tarawih itu sampai jam 2 malam. Ada beberapa masjid yang memang dari zaman dulu sholat tarawihnya seperti itu. Kalau di kita beda, habis sholat isya semuanya langsung. Tapi di sana sebagian masjid ada yang habis isya, sebagian ada yang jam 9 sampai jam 10, terus sampai jam 2. Bahkan dikatakan bagaimana mereka mendirikan sholat tarawih dengan penuh semangat. Terkadang waktu kita masih belajar di sana, malu. Kita ini masih muda, tapi kita melihat seperti Habib Salim Asy-Syafiri, seperti orang-orang tua. Mereka dengan keadaan mereka yang susah jalan. Lagi yang kita ketahui para masyayikh, para habaib, ada yang sudah pakai tongkat, ada yang sudah pakai kursi roda. Bahkan ada orang yang di pasar, dia tidak bisa lagi berjalan, jadi dia sholat pakai motor rakitan. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat tarawihnya dalam keadaan. Jadi setiap hari mereka, para aulia, para sholihin, orang-orang di Tarif, mereka dalam kondisi apapun, mau mereka sempurna mau tidak sempurna, setiap hari mereka sholat. Pada bulan Ramadan sholat tarawih 100 rakaat. Sama witir-witir. Masjid 1:20 sama witir 2:3. Terus sampai jam 2 baru mereka kembali ke rumah istirahat. Itulah kehidupan mereka para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na imanan an yatasdiqan. Makna iman atau tasdiqan bihi, percaya dengan puasa tersebut, yakin dengan puasa tersebut, tidak mengingkari puasa tersebut. Wa ihtisaban. Apa itu ihtisaban? Ai fi'luhu muhtasiban lillahi la yaqsidu bihi ghairuhu.
dia berpuasa hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Rugi bagi orang yang berpuasa karena untuk pujian. Rugi bagi orang yang berpuasa karena untuk dipandang. Karena mereka berpuasa tanpa mendapatkan apa-apa. Bahkan mereka hanya mendapatkan kehausan dan kelaparan. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan pahala, akan tetapi mereka mendapatkan haus dan lapar. وهو يدل على تكفير الذنوب متقدما للعبد فعله أن يتصوف العمل من جديد بصفحة بيضاء نقية. Kata beliau, orang yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, wa qama Ramadan, kemudian wa qama Lailatul Qadar, dia berpuasa Ramadan, salat tarawih, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini semua orang-orang yang dibersihkan dosa. Seperti apa? Seperti lembaran yang baru. Seperti lembaran yang baru. Bahkan ada yang mengatakan seperti anak kecil baru lahir. Kalau orang yang berpuasa, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, yang menghidupkan malam-malam Ramadan, ini seperti orang yang membuka lembaran baru. Walihada Ummu Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Ummu Salamah mengatakan, Ramadan bi fadlihi ala syuhur, wa qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumin wiladatihi. Siapa orang berpuasa di bulan Ramadan, keluar semua dosa-dosa, disucikan semua dosa-dosa. Seperti apa? Seperti seakan-akan dia baru keluar dari perut. Anak kecil itu suci. Anak kecil itu tidak memiliki dosa, tidak memiliki pahala. Itu anak kecil. Makanya dikatakan anak kecil itu as-sabi nisful wali. Anak kecil itu setengah daripada kewalian. Setengah daripada, dia tidak memiliki pahala, tapi dia tidak memiliki dosa. Orang yang tidak memiliki dosa itu sudah setengah wali. Tapi tidak ada orang yang terlepas daripada yang namanya dosa. Makanya anak kecil kalau sudah meninggal langsung masuk surga. Langsung masuk. Karena Habib Husain bin Umar al-Haddad, dia salah satu wali di Tarif. Beliau kalau mencium anak kecil, beliau katakan anak ini bau surga. Habib Husain ini terkenal dengan kewalian. Jadi kalau ada anak kecil dicium sama beliau, beliau katakan anak ini bau surga. Kenapa? Anak sobi, baik. Kan anak kecil, tapi sobi yang masih baik. Begitu juga para sayyid, para habaib. Jadi kalau beliau melihat habaib, kadang dipanggil sama beliau, fulan, tar, dicium sama beliau. Akhirnya beliau katakan baunya Rasulullah SAW. Ini ada hal. Beliau ada kelebihan, ada keistimewaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futiha abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa surifat syayatin." Jika datang bulan Ramadan, kata Nabi Muhammad, dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghufilat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa surifatus syayatin, dan setan-setan dipenjara atau dibeleng, ditahan. Bahkan ada yang mengatakan para ulia bahwa setan-setan ini dibuang ke laut. Mereka dibuang ke laut agar tidak mengganggu daripada ibadahnya orang.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wasallam qala salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratul dzunub ma bainahunna idza tib'adal kabair. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 tempat di mana dosa seseorang itu dihapus, tapi kecuali dosa besar. Yang pertama adalah shalawatul khams, di waktu salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib. Di antara salat 5 waktu bagi orang yang mendirikan salat itu dosa-dosanya selalu diampuni oleh Allah. Kita salat zuhur, tadi kita salat isya. Nah, habis salat isya, sekarang kita menunggu subuh. Dalam keadaan sekarang ini, dengan niat kita untuk mendirikan salat subuh, Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Dalam keadaan sekarang, bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian wal jum'ah ila jum'ah, dari Jumat kemarin sampai Jumat yang akan datang itu diampuni dosanya sama Allah bagi orang yang mendirikan sholat Jumat dan mendirikan sholat 5 waktu. Sesungguh rugi orang yang tidak mendirikan sholat 5 waktu, apalagi yang menganggap remeh daripada sholat Jumat. Dan kemudian kata beliau war Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan yang kemarin sampai sekarang itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Maka sungguh enak jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan malaikat Jibril mengatakan, aku bingung, kata malaikat. Bingung dengan umatnya Nabi Muhammad masih ada yang masuk neraka. Sampai bingung malaikat Jibril. Ayo tadi katakan kenapa wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, setiap detik, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu. Tapi masih ada umatnya Nabi Muhammad yang masuk neraka. Ini adalah orang-orang yang merugi, kata beliau. Beliau sampai heran karena umatnya Nabi Muhammad diberikan kelebihan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat yang lain. Itu sampai malaikat Jibril bingung. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadan wa 'arafa hududahu wa tahfadh mimma yanbaghi lahu an yahfadh kafara ma qablahu. Dan siapa yang berpuasa Ramadan dan mengetahui batasan-batasan daripada puasa tersebut dan menjaga dari apa-apa yang harus dijaga, mimma yanbaghi lahu an yahfadh kafara ma qablahu. Bilangkan, di rahmat Allah ini sangat luas untuk Nabi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagi kita yang selalu bermaksiat, kembali kepada Allah, kembali, jangan lupa kembali. Karena bagi orang-orang yang tidak ingin kembali, ini sungguh rugi. Setiap detik, setiap waktu, setiap jam, setiap hari, Allah membukakan pintu maaf bagi orang-orang yang selalu lupa dengan Allah. Dan Allah pasti akan menerima taubat daripada seseorang yang sungguh-sungguh. Walaupun dia kembali lagi maksiat, taubat, kembali lagi maksiat, jangan lupa kembali kepada Allah. Karena Allah adalah Tuhan yang mana Tuhan tersebut sangat pemaaf dan sangat pengasih. Jadi kalau kita sudah banyak dosa, jangan lari. Karena tidak ada yang bisa menghilangkan dosa kita kecuali Allah. Bukan manusia yang menghilangkan dosa, tapi yang menghilangkan dosa Allah Subhanahu. Jadi pelajaran kali ini kita mengambil daripada
daripada fadilah-fadilah syahrul Ramadan, mana mereka para aulia salihin bersungguh-sungguh di dalam menyambut bulan suci. Bulan Ramadan ini juga terkenal dengan bulan Al-Quran. Bulan katakan nazalat sahabat Ibrahim fi awal lailah min Ramadan. Turun daripada lembaran-lembaran untuk Nabi Ibrahim itu di awal. Wa anzalat Taurata fi sitta min Ramadan. Turun Taurat itu di hari ke-6. Wal Injil salasata asyar. Dan Injil dikatakan turun di malam 13. Di pertama lembaran untuk Nabi Ibrahim di awal Lailah. Kemudian untuk Taurat di hari ke-6 dan kemudian Injil di hari 13. Wa mimma Ramadan anzal al-Quran lil 24 khalat min Ramadan. Dan Al-Quran turun 24. Ada yang mengatakan 17. Itulah mereka orang-orang yang memuliakan daripada bulan-bulan Ramadan. Dikatakan malah Imam Malik memberhentikan aktivitasnya majelis ilmu untuk berfokus di bulan Ramadan. Begitu juga Imam Bukhari. Imam Bukhari dikatakan setiap harinya beliau menghatamkan Al-Quran pada. Jadi 1 bulan 30 hari. Jadi 30 kali beliau hatam. Jadi 1 hari 1 kali. Imam Syafi'i lagi. Imam Syafi'i 1 hari 2 kali hatam. Dikatakan beliau 1 bulan 60 kali hatam. Kenapa bisa seperti itu? Karena waktu mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu. Al-Faqir pernah 1 kali melihat daripada hafalan anak-anak di Tarim. Kemudian beliau menanyakan setoran hafalan. Anak kecil ini minta tolong lihatkan dulu. Lihat, tidak dirasa sudah 7 juz, 8 juz. 7 juz, 8 juz, 1 jam. Bayangkan, 7 juz, 8 juz, 1 jam. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Tapi karena waktu itu diberkahi oleh Allah. Waktu mereka berbeda dengan waktu kita, karena kita sering membuang-buang waktu. Dan waktu mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Fatilah bertemu. Wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.